Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Iqbal. Nggih, selamat siang, Bu. Ya, terima kasih ya sudah meluangkan waktu pada siang hari ini. Pak Iqbal apa kabar? Alhamdulillah baik, Ibu. Iya, Pak Iqbal, sebenarnya masalah apa ya sampai telepon saya berkali-kali? Maaf loh, saya tidak bisa mengangkat. Lagi sibuk, Pak. Iya ini, mungkin dalam pembelajaran saya itu, Ibu, yang mungkin akan saya tanyakan di siang ini tentang apa ya, pembelajaran di kelas ketika praktek olahraga, Ibu. Kira-kira tujuannya apa yang diharapkan ya Pak ya dari eh, Pak Iqbal bercerita ke saya? Mungkin apa tujuannya itu Pak? Saya inginnya ya bisa menemukan apa namanya, pencerahan ataupun juga inovasi-inovasi pembelajaran yang sekiranya nanti dapat membantu pembelajaran saya di olahraga khususnya di praktek itu untuk, tingkat fokus peserta didik atau siswa ketika pembelajaran. Jadi nanti saya ingin murid saya itu bisa fokus ketika pembelajaran dari awal sampai dengan selesai. Jadi tidak sampai di tengah-tengah saja terus istilahnya bubar atau apa, seenaknya sendiri ketika sedang praktek olahraga, seperti itu, Ibu. Eh, Seperti yang apa biasanya terjadi, kira-kira anak kenapa ya Pak ya? Memang sering kehilangan fokuskah mereka selama pembelajaran olahraga? Eee, Kalau selama ini mungkin memang dari siswa laki-laki lah yang paling sering kehilangan fokus, karena di dalam olahraga itu siswa laki-laki paling mendominasi. Yang kedua itu ketika pembelajaran berlangsung, eee, kita sedang bergantian atau dalam kata lain berkelompok, itu ada gangguan-gangguan dari siswa laki-laki terhadap siswa perempuan, itu yang paling sering. Jadi untuk siswa perempuan tersendiri merasa terganggu dan bahkan berefek untuk malu atau tidak berani untuk melakukan praktek pembelajaran ketika ada perintah untuk melakukan, praktek pembelajaran tersebut, itu, Ibu. Kira-kira kenapa ya Pak anak laki-laki kok bisa bertindak seperti itu ya? Eee, Mungkin jenuh mungkin ya, Ibu, ya. Ketika pembelajaran kan mereka itu merasa sudah bisa atau sudah pernah melakukan, karena memang mereka kalau yang siswa putra itu ketika diberi materi olahraga sekali 2 kali itu kan memang, cepat bisa. Jadi mungkin tingkat kejenuhan siswa itu tinggi yang siswa putra, jadinya untuk keberlanjutan sampai mengikuti pelajaran sampai terakhir itu kok mereka seperti kurang kurang inovasi yang lain gitu, pengen yang lain tetapi sementara materi pembelajaran masih berlangsung dan sedang dilakukan oleh siswa putri, hal itu membuat siswa putra itu geraknya itu terbatas. Jadi mereka seolah-olah itu mengganggu, siswa putri untuk tidak melakukan ataupun bisa mempraktikkan olahraga yang diberikan. Hmm, jadi mungkin intinya anak putra itu bosan gitu ya Pak ya, karena Ya, kegiatannya itu kemungkinan saja besar gitu ya, ya. betul betul. Kalau seperti itu, kira-kira menurut Pak Iqbal apa ya supaya bisa mengatasi kebosanan anak putra? Mungkin apa yang bisa Pak Iqbal lakukan gitu? Eee, yang bisa dilakukan ya, mungkin itu ya, Bu, memberikan materi yang lebih
inovatif mungkin ya, lebih lebih banyak kreasi mungkin ya, Bu. Lebih banyak, apa namanya, eee, materi-materi yang diberikan itu tidak hanya satu atau 2 ketika praktek pembelajaran olahraga, tapi, lebih banyak inovasi ke dalam materi tersebut. Misalkan, apa ya, modifikasi permainan dan lain sebagainya mungkin seperti itu ya, Bu, ya? Oh gitu. Berarti harus ada itu ya Pak ya, istilahnya pembeda ya, kegiatan untuk anak putri sama anak putra gitu Pak? Kalau itu sih mungkin belum belum ke pembeda ya, Bu. Mungkin mungkin kita lebih ke, apa namanya, konsekuensi nggih, ke pemberian konsekuensi ketika sebelum pembelajaran dimulai, ada persepsi itu kita berikan, apa namanya ya, stimulus stimulus support system kepada siswa perempuan itu dengan perjanjian atau konsekuensi bersama-sama dengan anak-anak itu, siswa laki-laki, dikhususkan laki-laki itu tidak boleh mengganggu atau ketika nanti mengganggu siswa putri, nanti akan mendapatkan, apa namanya, istilahnya, perlakuan yang berbeda seperti itu. Jadi tidak terus diperlakukan khusus, tetapi dikhususkan apa istilahnya, dipeganglah untuk di-handle, untuk diberikan konsekuensi yang lebih kuat lagi, agar anak-anak bisa lebih ikut sesuai jam pembelajaran dengan baik. Kemudian nanti juga, apa namanya, ketika pembelajaran berlangsung, siswa putra itu juga ada yang dikerjakan nanti. Jadi mungkin konsekuensi dan memperbanyak, apa namanya, pembelajaran yang inovatif, itu aja. Oh gitu. Eee, Berarti ini ya Pak, pembelajarannya itu di luar kelas ya? Atau di dalam kelas dulu atau bagaimana itu Pak? Nggih nggih, itu kalau olahraga memang ada pembelajaran di dalam kelas ya, Bu, meskipun sebentar itu, kondisionalnya itu ketika jam pelajaran itu ada waktu lebih untuk kita pergi ke lapangan ataupun istilahnya keluar praktek ya, Ibu. Jadi nanti misalkan di awal nanti pembelajaran dengan, apa namanya, teori di kelas mungkin 30 menit sampai 40 menit, setelah itu, setelah penyampaian materi nanti baru keluar untuk melaksanakan praktek pembelajaran. Nah, biasanya anak-anak itu kan, eee, baru teori sebentar itu udah jenuh, jadinya paling 30 menit itu aja udah sangat bagus kalau siswa SD itu ya, Bu. Terus praktek, sedangkan anak laki-laki pasti kalau praktek itu hanya meluapkan emosinya, istilahnya gembira itu gembiranya seenaknya sendiri, tetapi ketika diberikan materi, mereka dibuatkan praktek yang sesuai itu kadang juga ada yang kurang. Jadi di sini sih berimbang sebenarnya, cuman lebih ke laki-laki yang mempunyai masalah untuk fokus belajar hanya di awal, kemudian habis itu banyak yang istilahnya itu kalau udah praktek mereka pengennya bebas, jadi kurang kurang mungkin inovasi, kemudian lebih banyak materi. Jadi mereka biar bisa memegang, apa, materi ini, setelah ini harus praktek lari, habis lari lempar bola misalkan seperti itu kan, mungkin bisa bergantian ya, Bu, nanti Iya. sehingga yang putri ketika melakukan mungkin nanti yang putra bisa, melakukan hal yang berbeda atau praktik yang berbeda, tetapi masih di dalam materi yang sama karena inovasi saja itu pengembangan, apa namanya, model pembelajaran, mungkin gitu, Bu. Oh iya iya. Iya menurut saya juga gitu Pak, itu sudah bagus Pak. Rencananya itu memang, sudah seperti itukah yang dijalankan atau bagaimana Pak? Sementara ini mungkin yang konsekuensi mungkin ada sedikit diterapkan, cuman kalau untuk pembelajaran yang lebih banyak materi atau lebih banyak inovasi pengembangan pembelajarannya memang masih kurang, nanti akan saya coba, apa namanya, mengembangkan lagi, Bu. Misalkan latihan
latihan passing sepak bola itu nanti yang sudah bisa, nanti bisa menggiring dengan apa, rintangan-rintangan seperti itu. Kadang kan siswa putra kalau sudah bisa terus main bola sendiri, padahal disuruh melewati rintangan aja sangat lambat. Mungkin nanti arahnya ke sana, pengembangan, semakin tinggi tingkat kesulitan seperti apa ya, diferensiasi itu ya, Bu, ya, Iya, ada tingkatannya lebih tinggi lagi agar anak-anak juga nggak jenuh, kemudian ada rasa tertantang mungkin seperti itu. iya. Berarti kalau misalkan ya Pak ya, ini pembelajaran di luar, siswa putra itu, kan tadi dibilangnya pakai diferensiasi ya, mungkin kan prosesnya mungkin ya Pak ya yang berbeda ya, Nggih nggih. antara siswa putra sama siswa putri gitu ya Pak ya? Nggih nggih, betul. Mmm, kalau di lapangan siswa putra itu kan memang, kecenderungan kan lebih aktif ya Pak ya, supaya mereka itu tidak mengganggu siswi putri, itu kan, bisa dikasih kegiatan yang lain, seperti itu Pak. Nggih. Sudah dicoba Pak? Sudah dicoba mungkin memang kurang apa namanya ya, Bu, ya kalau untuk materi pengembangannya dengan yang lain itu sudah ada, cuman itu karena tidak tidak setiap pertemuan jadinya kadang-kadang juga masih terbawa untuk fokus anak itu jadi seperti bebas seperti itu, Bu. Jadi nanti memang penekanannya mungkin lebih banyak ke konsekuensi itu tadi yang siswa putra itu untuk tidak mengganggu pembelajaran ketika siswa putri sedang, melakukan praktek. Karena nanti biasanya juga seperti itu, mungkin sudah diterapkan, besoknya mungkin yang putri memang mungkin nanti ada apa namanya, ada tugas sendiri misalkan nanti siswa putri itu kalau ada yang mengganggu nanti bisa dilaporkan ke pak guru atau bagaimana. Nanti yang melaporkan nanti boleh apa namanya, memberikan hukuman atau sanksi, misalkan sanksinya kasih 3 pilihan, menyanyi atau dengan lari mutari lapangan 1 kali atau bagaimana. Mungkin yang ringan-ringan seperti itu, jadi tetap ada penguatan di konsekuensinya, Ibu. Iya, iya, menurut saya juga itu sudah bagus itu Pak, rencana Pak Iqbal. Kira-kira nanti, eee, penerapannya itu bagaimana ya Pak? Supaya, anak itu di lapangan juga mengetahui konsekuensi yang Pak Iqbal ini sudah buat. Ya memang kalau penerapan itu memang dari awal, sebelum pelajaran harus kita sampaikan Ibu. Jadi caranya nanti ya lewat apersepsi sebelum praktek. Jadi ketika baris, nanti anak-anak sudah berdoa, kemudian, presensi kehadiran itu bukan kehadiran, kalau di olahraga itu ya siapa yang sakit atau kondisi badannya kurang kurang bagus, kurang fit, itu kan termasuk masih apersepsi, kemudian lanjut lagi nanti baru apa, penjelasan dari konsekuensi yang akan kita buat, seperti itu, Bu. Iya, iya, menurut saya sudah bagus itu Pak Iqbal, apa yang sudah Pak Iqbal rencanakan. Semoga ya dengan apa yang Pak Iqbal sudah apa, tadi sudah mempunyai angan-angan atau sudah mempunyai gambaran akan seperti apa supaya siswa itu bisa fokus, fokus dua-duanya ya Pak ya, Nggih fokus di materi maupun di praktek. Saya rasa itu sudah bagus itu tadi rencananya Pak Iqbal dan semoga, apa ya, yang sudah Pak Iqbal susun, yang sudah Pak Iqbal rencanakan nanti sesuai dengan targetnya gitu ya, Pak, ya? nggih, amin amin, siap Iya, Ibu, iya, terima iya. kasih. Kira-kira ada lagi, Pak, yang mau disampaikan? Mungkin cukup Ibu, hanya itu aja, eee, sudah ada pencerahan, terima kasih banyak. Oh, gitu ya. Eee, saya senang nih ngobrol sama Pak Iqbal. Lain kali kalau ada apa-apa kita bisa sambung lagi ya, Pak Iqbal, ya. Nggih, siap Kita siap, curhat bisa boleh lagi ya. nggih. Eee
apa yang kiranya kita diskusikan hari ini saya rasa cukup. Terima kasih ya Pak Iqbal atas waktunya ya. Iya Bu, sama-sama. Saya Iya juga terima kasih sudah dituntun untuk menemukan jawaban atau solusi-solusi untuk yang saya alami kesulitan-kesulitan belajar ini tadi, Bu. iya iya, semoga membawa manfaat ya Pak Iqbal ya. Sampai Nggih, jumpa amin. lagi ya Pak Iqbal. Siap, amin Terima amin. kasih, selamat siang. Ya, selamat siang Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Herlina, apa kabar? Sore Pak Iqbal, alhamdulillah sehat Pak. Sehat, Iya, oke. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Bu di sore ini. Alhamdulillah kita bisa, apa ini namanya, tatap maya. iya, Mungkin ada, apa, nanti Ibu keluhan-keluhan mungkin di dalam mengajar atau di pembelajaran dengan, siswa nanti bisa dikonsultasikan dengan saya ya Bu, misalkan kesulitan apa nanti bisa untuk diungkapkan atau dipaparkan yang Ibu mau ceritakan. Langsung saja, untuk sore ini ya Bu, iya. untuk di pembelajaran, sebelumnya saya tanya, ini Ibu mengajar di kelas berapa nggih? Saya mengajar di kelas 5 Pak. Oh Saya di guru kelas kelas, 5. iya. Oh nggih nggih. Kira-kira nanti itu, dalam percakapan yang singkat ini itu Ibu, memiliki tujuan atau keinginan apa nggih yang mau didapatkan dari, apa namanya, diskusi atau percakapan kali ini, Bu? Iya. Saya tuh gini Pak, eee, saya kan ngajar di kelas 5 ya, Nggih. eee, apa, kelas kolaborasi, kerjasama, kalau di kegiatan sehari-hari pembelajaran. Nah itu anak itu sudah kolaborasi sama temennya bagus Pak. Cuman, kendalanya itu waktu mereka itu saya suruh presentasi ke depan kelas itu Pak, untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya itu untuk mereka di depan itu susah gitu Pak. Mungkin Pak Iqbal bisa bantu saya. Oh gitu nggih. Iya maksudnya nanti berarti tujuannya Ibu ini berarti agar anak itu seperti apa, Bu? Murid yang diinginkan Ibu nanti seperti apa di kelas nanti? Ya saya pengennya ya anak ini hasil diskusinya itu nanti salah. Saya pengen ini aja dulu maju untuk menyampaikan pendapat. Oh nggih nggih nggih. Intinya nanti anak-anak itu bisa lebih berani untuk bisa, apa ya, mengungkapkan, apa, hasil diskusi kelompok atau pembelajaran yang ada di kelas nggih, Bu? Iya Pak, seperti itu. Karena susah sekali Mmm, Pak siswa saya tidak tahu ya kalau siswa yang lain coba nggih untuk nggih. uh, membuat mereka, ayo silakan maju, jawaban salah atau betul. Nah, yang penting dulu ini mengungkapkan hasil di kelompokmu. Saya tapi tetap tidak berani. Dan itu akan memakan waktu mereka untuk berani maju sampai waktu pembelajaran terbuang hanya karena menunggu maju ke depan. Nggih nggih nggih. Ya, kalau menurut Ibu Lina sendiri, siswa yang aktif itu ketika di kelas pembelajaran itu yang kayak gimana nggih? Masalahnya kan, eee, ini hampir ke keaktifan siswa nggih, Ibu, dalam Iya, pembelajaran kelompok atau untuk maju di depan kelas. Menurut Ibu itu, yang dimaksudkan atau yang di pemikiran Ibu yang siswa aktif di kelas itu yang bagaimana sih? siswa yang aktif itu ya siswa yang mau bertanya ya.
siswa yang mau bertanya apabila diberi, atau siswa yang berani apabila mereka tidak yang disampaikan, seperti itu, Pak. Nggih nggih, Jadi bisa. Nggih. jadi anak itu, saya tuh ndak memikirkan apa ya, anak itu harus punya jawaban betul, enggak. Tapi setidaknya mereka berani untuk bicara gitu aja, Pak. Mengungkapkan apa ya, isi Nggih. kita siswa paham, karena yang memberi pemahaman kan itu kan hanya Tuhan ya, bukan saya. Dan hanya Nggih. menyampaikan paham tidaknya itu Tuhan saja yang menentukan. Saya seperti itu. Nggih nggih. Berarti kalau misalkan nih, muridnya Bu Lina kalau diberikan nilai misalkan ini, tingkat keaktifan atau keberanian siswa Ibu tuh skornya berapa tuh, Bu? Kalau dari 1 sampai 10 itu loh, yang dimaksudkan Ibu ini. Siswa saya itu hanya 10 ya, Pak. Paling yang berani untuk maju ke depan itu hanya 4, jadi 40, Pak. Iya Tidak iya. ada separuh yang setiap kali Oh ada gitu ya. pertanyaan yang menjawab hanya siswa itu saja. Seperti itu, Pak. Nggih nggih nggih. Iya. Berarti memang sangat butuh untuk, apa namanya ini ya, untuk jalan keluar ya, Bu, ya. Bagaimana caranya nanti anak-anak itu bisa berani untuk, mengungkapkan, apa namanya, jawaban yang sudah didapat di kelompok atau pertanyaan dari bu gurunya nggih. Kalau Iya. untuk anak-anak Iya. sendiri itu di kelas itu, bagaimana Bu kelakuannya atau sikapnya ketika pembelajaran? Yang disukai anak itu yang seperti apa? Selain misalkan sebelum kita membahas ke yang siswa harus berani maju atau bagaimana, itu anak-anak sukanya bagaimana ketika di kelas itu? Apa suka bermain atau kadang kala juga, apa namanya, Ibu bisa pendiam atau sangat susah untuk mendengarkan atau bagaimana kebiasaan anak itu? Ya, di kelas kan memang beragam ya, Pak, ya. Siswa saya juga mungkin banyak di siswa sekolah yang lain juga sama. Mereka itu ada yang suka pendiam, ada yang sangat pendiam ada, terus ada yang senangnya itu menggambar. Jadi Oke. kalau kalau kita menerangkan, saya tahu kalau dia menggambar, gitu. Kadang saya biarkan kadang saya biarkan karena ya sudahlah memang dia sukanya menggambar, tapi nanti setelah selesai saya lihat gambar apa, dia nggak tahu kalau saya Oke. memperhatikan gitu. Ada yang memang Mhm. fokus fokus memperhatikan apa yang saya sampaikan gitu. Makanya saya kalau pembelajaran lebih banyak ke kolaborasi supaya fokusnya tidak mereka sukai. Oke oke. Bisa gambar, kalau kerja kelompok pasti kalau dia menggambar teman berpikir, jadi mereka tidak hanya mengerjakan apa yang mereka suka, Pak. Iya iya, betul. Anak-anak lebih Kebiasaan lebih suka nggih. sendiri-sendiri. Nggih. Iya. Oh, berarti nggih, apa namanya, istilahnya kalau anak-anak Ibu itu mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian ya, memang kebiasaannya memang ada yang suka menggambar atau dengan, eee, pembelajaran yang kolaboratif nggih, Bu, yang Ibu Lina, apa namanya, terapkan di kelas nggih. Berarti ini Ibu Lina apa sih rencananya nanti ketika mengatasi murid tadi, Bu? Ada gambaran nggak kalau nanti itu misalkan dikolaborasi dengan, apa namanya, kesukaan anak atau bagaimana Ibu dalam, eee, merencanakan ini nanti pembelajaran yang berkelompok kemudian seperti tadi Ibu ceritain dalam kelompok itu nanti berani maju anak-anak itu di depan kelas atau berani berbicara gitu, Bu. Mungkin ini ya, Pak, ya, saya melakukan undi lotre kali ya, Pak, ya? Supaya anak itu ada keadilan ya untuk maju ya.
Misalkan Iya, apa, bisa bisa. lempar apa, nanti kalau keluar misal lempar koin ya, misal lempar koin, nanti yang keluar gambar, oh berarti nanti kelompok ini yang maju, mungkin seperti itu ya, Pak? Atau Nggih kalau nggih nggih. kalau Bisa enggak bisa, Bu. iya Itu sangat bagus itu kolaborasinya. Itu apa namanya ya, pengembangan pembelajaran yang memang, disukai anak itu ya, Bu, ya. Mungkin selain itu Ibu yang lebih lebih mengarah ke kelompok itu nanti itu bisa maju, terus apa namanya, berani untuk berbicara meskipun nanti ada seperti apa itu tadi, Bu, berarti masuknya ada kolaborasi dengan permainan ya, Bu, ya? iya, selain itu apa ya, Pak, ya, mungkin apa ya, tebak-tebakan kali ya, Pak? Yang nggak bisa menjawab itu berarti maju dulu gitu ya? Iya. Atau seperti apa ya? Mungkin seperti itu ya, karena, eee, terus terang kalau tidak ada inovasi seperti itu, anak itu memang pasif, Pak, pasif Iya tidak iya, betul jauh betul. bergerak seperti itu. Walaupun Iya sudah saya iming-imingi itu, Pak, sudah saya iming-imingi, "Ayo yang bisa maju dulu, nanti saya kasih nilai segini," gitu, tapi tetap aja tidak ada respon iya anak-anak iya. itu. Iya iya, Bu, bagus sekali itu. Bisa dengan permainan atau tebak-tebakan itu, sejenisnya itu, Iya Bu. iya Dikolaborasi nanti anak-anak bisa, apa namanya, lebih lebih aktif, lebih antusias ya, Bu, ya, dalam iya dalam pembelajaran untuk bisa maju mengungkapkan, hasil pembelajaran kelompoknya, begitu nggih. iya iya, Eee, Pak. untuk rencana dekat ini nih dalam pembelajaran Ibu di kelas kan tadi sudah ada pandangan untuk game ataupun, memasukkan kolaborasi dengan permainan anak agar tidak terus takut dalam maju di kelompok itu, rencana terdekatnya ini dalam pembelajaran apa, Bu? Permainan apa ini yang mau dimasukkan dalam pembelajaran ini atau bagaimana? Apa ya, Pak, mungkin permainan ini ya, apa ini loh, Pak, yang pakai topi, terus nanti, nyanyi, topinya itu pas jatuhnya di siapa, nah itu kelompok itu yang nanti mau maju, seperti itu mungkin, Pak, rencana terdekat saya. Kan Nggih. itu kan juga membuat anak rileks, mereka santai, jadi sambil ice breaking kita pakai topi, lempar topi ke teman-temannya, nanti yang apa, yang kejatuhan topi itu yang terakhir, berarti anak itu yang maju. Kesepakatannya pengen seperti itu, Pak, saya. Oh, iya iya, siap. Sangat bagus sekali itu, Bu, ya. Iya. Luar biasa, Bu, nah. Iya, itu Kira-kira mungkin seperti itu ya, Pak? iya Boleh, Pak, iya itu? iya iya iya, Bu. Itu memang bisa dimasukkan ya, Bu, kalau di pembelajaran kan memang, apa namanya, tidak harus sesuai, selalu dituntut untuk bisa hanya untuk bisa maju, tapi kita memang sebagai guru itu bisa untuk memodifikasi pembelajaran supaya anak itu kan memang bisa lebih enjoy, lebih aktif dan tidak takut seperti yang kita harapkan tadi, Ibu Lina mengharapkan anak-anak itu berani maju untuk mengungkapkan hasil kelompoknya, padahal sudah disuruh maju ataupun ditungguin sampai menghabiskan waktu yang lama, itu sangat bisa sekali itu, Bu, ya, kalau untuk dikolaborasi dengan jenis permainan yang menarik dan sangat menyenangkan, bahkan itu nanti malah bisa, apa, jangan terlalu berlebihan ya, Bu, istilahnya Iya. nanti biar konsentrasinya tidak pecah ke permainan gitu ya. Iya iya, Pak. Mungkin itu saja, Ibu, ya, kalau mungkin, apa namanya, diskusi atau percakapan sore ini, eee, dalam sedikit, apa, membantu Ibu, apakah sampai sampai percakapan ini masih ada kesulitan yang lain, Ibu, bisa diungkapkan lagi? Saya rasa cukup ya, Pak, ya. Semoga, apa yang saya, apa, sudah angan-angan nanti saya praktekkan semoga ada hasil baiknya gitu, Pak. Amin amin amin, nggih nggih, terima kasih Bu Lina tadi sudah mau bercerita tentang pengalamannya di dalam kelas atau mengajar, kesulitannya yang bagaimana sudah berani untuk,
apa namanya, cerita panjang lebar ya, Bu, dan ternyata juga dapat diselesaikan dengan menemukan solusi dengan yang, apa namanya, dengan ide-ide yang simpel ya, Bu, ya, simpel Iya. tapi memang bisa untuk menjawab semua itu. Mungkin dari saya itu, semoga pembelajaran Bu Lina nanti ke depannya juga semakin baik, semakin mudah, tidak ada halangan suatu apapun. Itu saja, mungkin kita lain waktu bisa koordinasi, bisa diskusi, bisa bercakap kembali di kesempatan yang berbeda, Ibu. Iya. Itu aja, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Iqbal ya. Nggih, Ibu, sama-sama.